Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 500 banding 500. Sensasi berbahaya menusuk punggungnya. Itu datang dari dasar vena naga sehingga Fei Yun menggunakan niat surgawi dan merasa bahwa kekuatan mengerikan datang untuknya. Seekor makhluk dengan sisik di seluruh ekornya, membentang lebih dari 100 meter, melonjak dari vena. Wosh! Fei Yun secepat kilat tapi dia nyaris menghindari serangan itu. Jubahnya ternoda oleh cairan seperti lendir dan terkorosi menjadi abu. Apa itu? Binatang buas atau binatang roh? Fei Yun mengingat kapal dan bersandar di dinding seperti kelelawar sambil memandangi sungai yang bergelombang. Raur! Deru binatang itu membuat dinding terus bergetar. Vena terhubung ke semua sentral royal. Karena energi yang padat di sini, ada banyak binatang buas yang kuat dan bahkan binatang buas yang hidup di dalamnya. Aura barusan berasal dari binatang roh, jauh lebih kuat daripada yang dari Beauty's Smile. Inti milenium saya pasti telah mengarahkan Tuan Nadi ini ke tempat ini. Fei Yun berspekulasi. Dia punya dua cara untuk bertahan hidup pada saat ini. Pertama, untuk menghasilkan inti dari monster ini dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kedua, mengandalkan wanita jahat. Kedua metode itu relatif berbahaya. Tentu saja, yang pertama berarti kehilangan inti dan membuatnya jauh lebih sulit untuk mencapai mandat surga tingkat ketiga. Yang kedua bahkan lebih berbahaya. Lagi pula, membangunkan wanita itu akan membangkitkan amarahnya dan pada saat itu, memiliki 10 nyawa masih belum cukup. Raur! Ekor raksasa datang lagi. Fei Yun akhirnya bisa melihatnya dengan baik, itu adalah ular dengan sisik sebesar telapak tangan. Dia menggunakan teknik gerakannya dan berubah menjadi sinar sambil melindungi dirinya dengan perintah raja untuk menuju energi kematian di depan di mana wanita jahat itu. Dia ingin menggunakan auranya untuk menakuti monster ini. Boom! Perintah raja berhasil memukul mundur serangan monster itu. Namun demikian, dia masih tertiup terbang ke energi kematian yang tebal. Dia dengan cepat menggunakan cincinnya untuk menghentikan efeknya. Penggarap lainnya dari senyum-senyum diserang oleh energi yang berasal dari wanita jahat dan mati. Dia tidak ingin mengikuti jejak mereka. Meskipun Immortal Phoenix fisik luar biasa menghentikan energi kematian ini, dia masih perlu berhati-hati terhadap Evil Woman. Dia bermeditasi dan menyerap energi di Dragon Vein ketika rambutnya bergetar. Ada 6 mayat berjubah emas duduk di belakangnya. Mereka semua berada pada tahap kedua dari transformasi mayat. Ini adalah penjaga kerajaan, semua terbunuh olehnya dan berubah menjadi budaknya. Auranya cukup kuat, monster kuat itu tidak berani datang. Fei Yun diam-diam mendekat ke arahnya untuk menghindari monster itu. Dia masih tinggal 30 mil jauhnya karena terlalu berbahaya di depan. Hanya energinya yang berdenyut di sana yang bisa menghancurkannya sampai mati. Kekuatan makhluk tercerahkan itu tidak nyata. Hanya satu nafas dari mereka bisa mengubahnya menjadi darah. Satu jentikan pun bisa membunuh raksasa dari jarak 10.000 mil. Monster itu tidak berani mendekat dan hanya sesekali melolong. Dia mencuri dari nadi, dengan darah miliaran jiwa di wilayah selatan, dia mungkin mencoba mencapai transformasi kelima. Petik 2. Fei Yun berpengetahuan luas dan telah melihat mayat raja pada transformasi ke-6 sebelumnya. Dia tahu bahwa setiap tahap membutuhkan energi yang sangat besar seperti halnya seorang kultivator yang bersiap-siap untuk menahan kesengsaraan. Menjadi ceroboh akan berakhir dengan kematian. Transformasi kelima membutuhkan sejumlah besar vitalitas. Setengah dari warga di Grand Southern telah dibantai. Darah mereka meresap ke tanah dan berubah menjadi sungai. Ini adalah persiapannya untuk transformasi berikutnya. Vitalitasnya sudah cukup, dia hanya butuh energi sekarang. Vena roh biasa tidak akan mampu menangani transformasi kelima ini jadi dia perlu menggunakan vena naga berlimpah di bawah ibu kota. Dia memiliki batu daomisasi itu sehingga kemungkinan keberhasilannya cukup tinggi, harus sekitar 10%. Petik 2. Dari keempat ke 5, probabilitas keberhasilan adalah 1%. Namun, karena batu itu, wanita jahat meningkatkan peluang 10 kali lipat. Dia mengolah teknik, Three-Course Slashing the Dao. Jika dia bisa menggabungkan ketiga bentuk bersama-sama, peluang keberhasilannya akan lebih besar. Fei Yun merasa agak sedih. Keduanya sama-sama ahli dalam kehidupan terakhir mereka di Heaven Emergence. Sayangnya, kultivasinya kembali lebih cepat sementara dia masih terjebak di mandat surga tingkat kedua.
Tidak, dia telah berkultivasi lebih dari 1.000 tahun sementara aku baru memulai lagi selama beberapa tahun, jadi tentu saja aku tidak bisa menandinginya sekarang. Tetapi saya harus melakukannya lebih cepat. Wanita ini memiliki pembunuhan di dalam nadinya, dia mungkin bahkan memperbaiki seluruh dinasti setelah mencapai tingkat kelima. Petik 2. Fei Yun mengeluarkan inti yang keras seperti baja dengan energi kehidupan yang mengerikan di dalamnya. Dengan sembarangan menggunakan energi liar ini bisa menghancurkan meridian dan pembuluh darah seseorang. Hal ini mirip dengan dantian seorang kultivator. Seorang kultivator yang tidak tahu bagaimana menggunakan energi di dalam bisa berakhir meledak. Tapi tentu saja, Fei Yun tahu cara menggunakan inti ini. Setelah mencapai tingkat ketiga dengan menyerap inti ini, kultivasi saya akan menjadi jauh lebih baik. Swift Samsara akan cukup cepat sehingga bahkan binatang buas tidak bisa menyusulku. Berlari seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Jari Fei Yun menari seperti sikat kaligrafi saat dia mengukir energi roh pada inti, ingin menutupinya dengan multilayer. Setelah menyelesaikan ini, dia akhirnya meraihnya dengan kedua tangan. Sebuah pusaran terbentuk di dalam dan helai energi roh keluar. Inti memiliki lebih banyak energi daripada batu roh biasa. Selain itu, telah disempurnakan oleh binatang buas sehingga sangat mudah diserap. Fei Yun memiliki 73.000 untai energi ungu dan jumlah ini meningkat dengan cepat. Setiap menit, 20 lagi akan keluar dalam dantiannya. Hanya dalam satu hari, 23.000 helai lahir di tubuhnya sehingga dia berada di 96.000 sekarang, lebih dekat dan lebih dekat ke mandat surga tingkat ketiga. Sementara itu, ibu kota gempar. Senyum indah telah diinjak-injak menjadi reruntuhan. Semua pembudidaya ketakutan, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan fraksi Raja Surgawi. Pada hari kedua pengadilan, istana itu kehebohan. Lebih dari 40 pejabat dari cabang sipil dan militer menuduh Fei Yun melakukan pelanggaran. Di antara mereka ada markuise dan anggota dari 9 menteri. Mereka mendaftarkan total 13 kejahatan. Sayangnya, orang yang merupakan karakter utama dari masalah ini tidak ditemukan sehingga mereka harus menunda masalah ini. Kalian pikir Fei Yun terbunuh oleh para ahli paviliun itu? Beberapa keajaiban bersama, baik pria maupun wanita. Semua adalah raja muda dari generasi ini. Ling Donglai memotong kuku jarinya dengan sebuah pisau dan mencibir, intelijen menyatakan bahwa dia telah memasuki Dragon Vein untuk mengejar para ahli yang melarikan diri tetapi dia masih belum keluar. Petik 2. Jika ini benar, maka dia mungkin mati di sana. Seorang gadis dengan alis yang panjang namun tipis dan kulit seputih salju berkata. Dia memiliki cahaya bunga putih di sekitarnya, ini adalah seorang jenius dari gerbang Taois. Aku mendengar klan kerajaan mengirim beberapa tembakan besar ke sana untuk menemukannya. Bahkan Kaisar memperhatikan hal ini. Beberapa binatang roh milenium di bawah sana diaduk baru-baru ini. Jika mereka tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, dia mungkin sudah berada di dalam perut binatang buas. Kata Long Se-nya. Saya harap dia masih hidup sehingga saya bisa mengalahkannya secara pribadi. Donglai kesal karena dia berada di bawah peringkat Fei Yun di daftar yang lebih rendah. Se-nya terkejut dengan agresi dan tersenyum kembali, Komandan Surgawi, saya mendengar Anda telah menemukan harta lainnya baru-baru ini sehingga kultivasi Anda meningkat. Petik 2. Donglai berbicara tanpa ragu-ragu, saya berhasil mencapai tingkat ketiga. Petik 2. Yang di sini terguncang setelah ini karena Donglai belum genap berusia 20 tahun. Bakat ini memang sebanding dengan mereka yang ada di daftar teratas. Bahkan yang disebut jenius nomor 1 saat ini, Fei Yun, tidak secepat dia dalam hal kecepatan kultivasi. Donglai geli dengan wajah keajaiban ini. Bahkan, ia menemukan rumput roh di reruntuhan kuno untuk menerobos tingkat ketiga. Beberapa saat kemudian, dia menemukan harta kuno lain dan berada di puncak tingkat ketiga sekarang. Jika aku memberitahu mereka bahwa aku akan mencapai tingkat keempat, wajah seperti apa yang akan mereka buat? Dia tahu lebih baik daripada mengungkapkan semuanya. Bab 501/501. Energi roh di vena naga cukup padat untuk mengambil bentuk semu cair. Fei Yun melayang di atas vena dengan inti di telapak tangannya, masih dipenuhi energi. Untaian energi roh terus menuju tubuhnya. 99.000 helai sekarang. Pikiran Fei Yun memasuki dantiannya sendiri dan mulai membuka valet Central Palace-nya sekali lagi untuk membuka lebih banyak ruang penyimpanan energi.
Mandat surga dibagi menjadi 9 tingkatan. Setiap 3 level adalah langkah terpisah. 3 yang pertama hanya diperlukan mengolah energi valet ini. Ketika istana pusat terbuka dengan energi yang cukup, seseorang dapat menembus tingkat berikutnya. Kultivasi Feiyun berada di tingkat ketiga tetapi ia tidak memiliki 100.000 untai energi. Begitu dia membuat langkah ini, istana pusatnya akan lebih terkonsolidasi. Istana istimewanya saat ini seluas samudera dengan energi bergelombang. Itu tampak seperti asal-usul dunia. Boom! Awan valet menyinari seluruh tempat dengan energi dan suhu yang mengamuk sepanas matahari. Tiba-tiba, tempat itu meledak menyebabkan Feiyun gempa. Gelombang ungu memancar bersamanya sebagai pusat menyebabkan seluruh naga Vena bergetar. Pusaran di telapak tangannya bersirkulasi bahkan lebih karena membutuhkan lebih banyak energi. Mereka memasuki pori-porinya, pembuluh darahnya, lalu darah sebelum mencapai dantian. Dari sana, mereka berubah menjadi energi valet dan mulai memperbaiki tubuhnya. Itu meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, 99.100, 99.200, 99.300. Boom! 100.000 helai. Istana tiba-tiba melebar lebih dari 10 kali. Untaian energi mengepul di dalam seperti 100.000 binatang buas. Dia telah mencapai mandat surga tingkat ketiga, memungkinkannya untuk bersaing dengan para jenius tingkat atas. Mungkin dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi mereka tentu berada pada level yang sama sekarang. Dia berhenti berkultivasi dan menemukan bahwa dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari energi inti. Inti dari makhluk roh sebanding dengan dantian raksasa, cukup untuk mendukungku sampai setengah langkah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada orang lain. Dia menyimpan harta yang tak ternilai. Dia mengambil perintah raja lagi. Itu benar-benar habis sehingga dia perlu mengisinya sebelum menggunakan kekuatannya. Jika dia ingin melarikan diri dari binatang buas di luar, dia akan membutuhkan perintah raja lagi. Dia mengaktifkan formasi di dalam dan menempatkan batu roh misterius sejati di soket. Formasi diaktifkan dan menyerap energi batu. Hanya dalam 2 napas, batu roh berubah menjadi debu. Sangat cepat. Salah satunya cukup untuk mandat surga tingkat pertama untuk mengolah selama 2 tahun. Feiyun sedih dan harus mengambil batu kedua. Hal yang sama terjadi lagi. Perintah raja kuat, tetapi juga membutuhkan energi yang sangat besar. Feiyun menempatkan total 743 batu roh di dalamnya sebelum pesanan dipenuhi. Sial! Ini terlalu banyak membuang-buang batu. Bahkan biji akan segera habis. Misalnya, Feng sebelumnya adalah kekuatan tertinggi di Grand Southern. Namun, mereka hanya bisa menghasilkan sekitar 100 batu di biji mereka setiap tahun. Itu berarti bahwa setiap pengisian ulang akan membutuhkan 7 tahun akumulasi dari kekuatan besar biasa. Feiyun yang sedih secara alami ini. Sepertinya aku perlu lebih sedikit menggunakannya karena itu cukup batu semangat untuk membeli beberapa milenium rumput. Dia menyingkirkan perintah raja. Saatnya pergi sekarang, jika aku tidak keluar, dunia akan menjadi gila. Feiyun berdiri dan memegang cincin itu, siap untuk pergi. Namun, 3 sinar terbang melintasi Dragon Vein. Mereka semua mengenakan pakaian resmi dan cukup kuat. Binatang-binatang itu ketakutan oleh aura mereka sehingga mereka bersembunyi di dasar sungai. Petugas timur, sudah 2 hari sekarang, Raja Surgawi pasti sudah mati, kita harus kembali. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang 3 kaki berkata. Dia adalah menteri tamu dari klan kerajaan dengan gambar ki dari samudera di atasnya. Di sebelahnya ada seorang Kasim, salah satu dari 5 pembantu utama istana dalam. Oh, lihat ini. Energi maut yang begitu kuat. Apakah ada monster di sini? Pakar ketiga berkata. Memang, tidak heran mengapa Kaisar Jin secara khusus mengatakan kepadaku untuk berhati-hati ketika mencari di sini. Sepertinya Yang Mulia sudah mendeteksi energi ini. Petik 2. Petugas mengambil jimat yang diberikan kepadanya oleh Kaisar. Jika dia bertemu kekuatan yang tidak dapat dihentikan, gunakan jimat ini dan Kaisar akan mengambil tindakan. Dia menjadi berhati-hati. Monster yang mampu menyebabkan masalah di sini. Itu harus sangat kuat. 1 kesalahan dan dia akan selesai. Feiyun senang melihat 3 ahli. Mereka berasal dari klan kerajaan dan sepertinya mereka datang untuk mencarinya. Dia menyingkirkan cincin itu, tidak perlu takut bahwa 1 monster ular dengan mereka ada di sekitar.
Tiba-tiba, kecantikan yang bermeditasi membuka matanya dan menatap Fei Yun. Oh tidak, dia kehabisan meditasinya. Jantung Fei Yun berdetak kencang. Dia berdiri, memperlihatkan sosoknya yang ramping dan menakjubkan dengan cahaya samar di sekitarnya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi sosok batu kecil dan terbang ke arah tangan Fei Yun. Sosok itu persis seperti dia, membawa wajahnya yang cantik dan sosok yang menggoda dengan sentuhan dingin. Fei Yun secara naluriah ingin membuang sosok ini. Lebih baik jika kamu tidak bergerak atau kepalamu akan terpisah dari lehermu. Suara wanita itu datang dari patung bersama dengan angin dingin yang menggigit jiwanya. Fei Yun bergidik dan hampir menjatuhkan patung itu sambil meneriakkan kata-kata kotor dalam benaknya. Kakak, jangan lakukan saya seperti ini, jika Anda bersembunyi di dekat saya akan selesai dengan Anda jika niat surgawi Kaisar Jin menemukan kita. Petik 2. Wanita jahat itu tentu saja tidak takut pada tiga ahli ini melainkan Kaisar Jin. Lagi pula, dia dianggap orang nomor satu saat ini. Martabatnya sudah cukup untuk menghalangi makhluk-makhluk tercerahkan. Ini adalah alasan mengapa kekacauan sejati belum turun. Wanita jahat itu tidak repot-repot menjawab Fei Yun. Dia menemui jalan buntu, tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan menyembunyikannya di antara ketiaknya. Kau brengsek dulu, jangan salahkan aku karena melakukan ini. Saya sudah cukup baik untuk tidak menempatkan Anda di pakaian saya. Pikir Fei Yun. Tiga ahli mendekat dengan cahaya terang seperti tiga dewa. Aneh, mengapa energi kematian menghilang? Petugas timur sedikit mengernyit sambil memegang jimat. Karena wanita jahat telah berubah menjadi patung, energi kematian secara alami menjadi lebih redup. Selamatkan aku, tolong. Teriakan itu memperingatkan mereka bertiga sehingga mereka berlari untuk melihat 6 mayat bertarung dengan Feng Fei Yun. Mayat ini dulunya adalah ahli kerajaan di sini dan telah diperbudak oleh wanita jahat. Fei Yun penuh luka dengan darah menetes sambil berteriak, tolong. Ini yang mulia. Petugas timur adalah yang pertama datang. Dia mengayunkan lengan bajunya dan melepaskan energi emas untuk menerbangkan 3 mayat, membuat mereka berkeping-keping. 2 ahli lainnya juga memusnahkan sisanya. Fei Yun khawatir para ahli ini akan memperhatikan auranya sehingga dia menjepit tangannya lebih keras. Terima kasih, semuanya. Saya menghargainya. Petik 2. Perwira timur memiliki ekspresi ragu. Dia menggunakan niat surgawi untuk melihat-lihat sebelum bertanya, Yang mulia, apa yang kamu lakukan di sini? Dia berada di sini sangat aneh. Jika bukan karena mayat yang menyerangnya lebih awal, mereka akan curiga dengan niatnya. Yah, itu cerita yang panjang. Aku hampir mati untuk mayat-mayat itu sebelumnya, sial, syukurlah kalian berhasil sampai di sini tepat waktu. Saya akan melaporkan kontribusi berjasa Anda kepada Kaisar. Fei Yun berusaha mengubah topik pembicaraan. Salah satu ahli yang lebih mudah tertipu tertawa dan merasa cukup baik tentang hal itu, kami sebenarnya di sini di bawah perintah Kaisar untuk menemukan Anda, Yang Mulia. Ini adalah tugas kami, tidak perlu imbalan. Petik 2. Tidak, hadiah benar-benar dijamin, tetapi pertama-tama, mari kita tinggalkan daerah terkutuk ini lalu kita bisa bicara. Fei Yun berbicara sambil terbang menuju pintu keluar. 3 ahli dari klan kerajaan ingin menyelidiki lebih banyak tetapi mereka tidak ingin menentang niat baik Raja Surgawi sehingga mereka mengikutinya kembali ke permukaan. Bab 502-502. Bahaya dan bahaya saat aku menerobos ombak dan angin di atas Dragon Vein yang bergelombang dan binatang buas yang dibantai sambil menundukkan musuh yang kuat. Petik 2. Ampas senyum-senyum semuanya ahli tetapi dengan setiap ayunan perintah raja saya, selusin lainnya jatuh. Ayunan lain. Kelompok lain hancur. Petik 2. Pertarungan ini berlangsung selama 2 hari dan 2 malam dengan 7 atau 8 giants sekarat dengan marah, berubah menjadi roh di bawah pedangku, batuk. Itu tidak berarti mereka tidak cukup kuat, hanya saja mereka memilih orang yang salah untuk diacaukan. Petik 2. Fei Yun menceritakan kisah itu dengan cara yang sangat bersemangat sambil memberi isyarat tanpa henti dengan tangan dan kakinya. 3 ahli kerajaan tercengang saat bernyanyi memuji. Pada akhirnya, aku bertemu musuh yang paling mengerikan. Dia menjulang setinggi 100 meter dengan jari-jari sebesar pilar. Teriakannya meledak seperti petir dan satu injakan darinya bisa menginjak bumi. Saya harus bertarung dengannya selama 3000 putaran sebelum mendorongnya kembali. Sial,
Dia ganas dan masih melukai saya meskipun saya memiliki teknik defensif. Fei Yun menghela nafas kecewa. Kisah itu berakhir tepat ketika mereka berhasil sampai ke rumah Raja Surgawi. Fei Yun berkata, "Tuan-tuan, apakah Anda ingin tinggal sebentar sehingga saya dapat menunjukkan keramahan dan terima kasih saya untuk membantu?" Petugas Isten tersenyum rendah hati dan berbicara dengan nada tinggi, "Kita tidak bisa. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, Yang Mulia, kami harus melapor ke istana." Petik 2. Selamat tinggal. Petik 2. Selamat tinggal. Petik 2. Fei Yun berkata dengan kecewa, "Begitu, kita akan bertemu lagi di istana kalau begitu." Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal, para ahli berlari menuju istana kekaisaran. Fei Yun berdiri di luar dan menyaksikan mereka pergi dengan seringai sebelum memasuki mansion. Berurusan dengan ketiga ahli ini sama sekali bukan masalah baginya. Sepanjang jalan, para ahli saling melirik dan tersenyum. Menteri tamu itu berkata, "Benar-benar mengecewakan. Apa yang disebut jenius nomor satu dinasti ini hanya raja yang menyombongkan diri, sama sekali tidak tahu malu." Petik 2. Haha, tentu saja lidahnya akan lebih baik daripada yang lain untuk menjadi Raja Surgawi di usia yang begitu muda. Sayangnya, para ahli sejati tidak mengandalkan kata-kata mereka untuk bertahan hidup. Petik 2. Ayo pergi, buat laporan kita dan serahkan pada Kaisar untuk memutuskan. Petugas timur memiliki kilasan ruminatif di mata lamanya. Dia merasa bahwa Fei Yun sengaja menyembunyikan sesuatu tetapi dia melakukan penyelidikan secara rahasia sebelumnya tanpa melihat sesuatu yang aneh. Mungkin dia terlalu memikirkannya. Asteris asteris asteris. Fei Yun langsung menuju ke ruang paling rahasia di mansion itu. Dia mengaktifkan penghalang di sana untuk menyembunyikan segala sesuatu di dalamnya sebelum mengeluarkan patung yang dijepit di ketiaknya. Wosh! Cahaya putih menyilaukan terbang keluar dari patung di telapak tangannya. Itu berkumpul bersama dan seorang wanita cantik mengenakan gaun putih Buddhis bersulam bunga lotus muncul. Alisnya jelas dan hidungnya terpahat bagus. Cahaya mengkilap tetap di tubuh rampingnya seolah-olah dia adalah patung batu giok. Dia memelototinya dengan tajam sementara sedikit menyerupai hantu karena rambutnya yang panjang. Fei Yun melihat silau dan di leher kedua, dia merasa kedinginan. Dia memegang lehernya. "Yang Mulia, tolong jangan marah. Saya tidak punya pilihan karena keadaan sebelumnya. Saya tidak punya niat untuk tidak menghormati Anda." Fei Yun relatif tenang. Niat membunuhnya cukup kuat sehingga seluruh ruangan membeku dengan kabut putih di mana-mana. Wanita terkutuk ini, apakah dia punya jimat karena tersedak? Fei Yun sudah menemukan cara untuk menangani ini tetapi ditangkap oleh seseorang yang bisa menghancurkan Giants masih agak menakutkan. Mata gelapnya bertemu dengan matanya. Orang-orang biasa akan takut mati tetapi Fei Yun langsung menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Serahkan kapal kuno itu." Petik 2. Dia mengencangkan cengkeramannya dan mencekiknya dengan aura yang mengerikan. Dia secara alami berbicara tentang kapal biru. "Ah, vessel telah dipersembahkan untuk pukulan besar, jangan menatapku seperti itu, aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi Raja Surgawi saat ini? Anda perlu memperdagangkan harta untuk status di dinasti Jin." Fei Yun yakin bahwa dia tidak tahu banyak tentang politik dinasti sehingga dia memilih untuk pergi rute ini. Dia tidak peduli tentang dinasti dan politik, hanya kultivasinya sendiri dan dao surgawi. Itu sebabnya dia berkata dia membeli peringkatnya, dia tidak akan tahu apakah dia berbohong atau tidak. Namun, dia secara alami tidak akan percaya begitu mudah setelah pertemuan masa lalu mereka, hanya matanya sendiri. "Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menghancurkanmu menjadi ketiadaan." Energi roh mengalir dari jari wanita itu melalui pembuluh darah dan darahnya. Itu mencari di sekelilingnya. "Yang Mulia, membunuh saya hanya akan membuat Kaisar Jin khawatir, Anda harus memikirkannya kembali." Dia tergagap dan membiarkan energinya mengalir bebas melewatinya. Dia tahu bahwa dia akan mencoba melakukan sesuatu seperti ini sehingga dia menyembunyikannya di batu spasial dan menyegelnya sepenuhnya. Dia mengingat kembali energinya dan melonggarkan cengkeramannya. Kapal itu memang tidak ada di dalam dirinya. Mengingat sifatnya yang membunuh, dia sudah akan membunuhnya. Sayangnya, dia tidak ingin mengganggu Kaisar Jin karena dia ingin menyerap Dragon Vein lebih jauh lagi. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika membawa Kaisar ke medan pertempuran.
Matanya tiba-tiba bergeser ke arah kantong di pinggangnya. Dia bisa merasakannya dan menjadi sangat gugup. Jika dia menemukan kapal di dalam, dia akan kehilangan harta dan hidupnya. 1. Dia dengan cepat meraih batu itu dan mulai menangis dengan cara yang menyedihkan di atas lututnya. Yang mulia, Anda tidak dapat berpikir untuk mengambil batu roh saya. Terakhir kali, Anda mencuri batu daomisasi saya, sekarang Anda ingin batu spasial saya juga. Ya ampun, hidupku sangat mengerikan. Ingus dan air mata keluar dengan kata-kata yang menyayat hati. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan dingin, kepada siapa kamu memberikan kapal itu? Fei Yun berhenti menangis dan berdiri, kanselir besar saat ini, Bei Ming Mosou. Petik 2. Dia sangat kuat. Dia bertanya. Tentu saja, dia adalah master dari salah satu dari 4 klan, pemimpin dari 3 direktur. Bahkan tembakan besar dari sekte budidaya khawatir tentang dia. Sayangnya, sebelum Anda, dia hanya setitik pasir, setetes air, hanya satu tamparan dari Anda dapat meniupnya terbang. Fei Yun tersanjung. Dia memberinya mata samping dan melanjutkan, bakat bawaan Anda tidak buruk, jika Anda bisa fokus pada kultivasi, prestasi Anda akan menjadi besar. Berhentilah berfokus pada perebutan kekuatan duniawi ini, itu hanya akan memperlambat Anda. Petik 2. Dia sebenarnya berbicara dengan normal padanya tadi. Fei Yun terkejut. Wanita jahat pembunuh itu benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya mayat baik dan diri sejati dalam tubuhnya menyatu dengan mayat jahat sehingga dia memiliki jejak kemanusiaan sekarang, bukan lagi perwujudan pembunuhan. Pikir Fei Yun. Dia menyembunyikan pikirannya dan berkata, setiap orang memiliki keinginan mereka sendiri. Datang ke dunia fana juga merupakan jenis kultivasi. Melampaui kesengsaraan hidup akan memungkinkan seseorang untuk menjadi abadi atau suci. Beberapa telah melakukan ini sebelumnya. Petik 2. Aku akan mengampunimu hari ini sebagai pembayaran untuk karma mengambil batu daomisasi di masa lalu. Dia mengayunkan lengan bajunya dan formasi langsung terbuka. Dia menghilang tanpa jejak. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar, dia tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Yang mulia, berhati-hatilah. Biarkan aku tahu begitu kamu mendapatkan veselnya kembali. Fei Yun menghela nafas lega setelah mengirim dewa kematian ini pergi. Jika dia benar-benar datang ke Mosou untuk meminta kapal, itu akan menjadi tontonan yang menyenangkan untuk ditonton. Memiliki kultivasi yang lemah membuat orang tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang rendah ini. Seseorang tidak akan hidup lama tanpa melakukannya. Master klan Phoenix secara alami tidak akan menggunakan celaka atau menangis di tanah. Ini secara alami perbuatan Tuan Muda Feng. Apa, Maestro Ye sudah pergi? Fei Yun bertemu Buddha Maitreya dan Ning Feng Xian di rumahnya. Dia tentu saja perlu berterima kasih kepada dua bos besar ini atas bantuan mereka. Benefaktor Ye meninggalkan pesan untuk kuberikan padamu. Dia berkata, lahir dalam belenggu tetapi pikirannya akan bebas dengan angin. Dia menghargai Anda menyelamatkannya dan tidak akan pernah melupakannya. Meskipun terlihat seperti anak kecil, Beku ini berbicara dengan sentuhan perubahan, seolah-olah dia telah melihat semua yang ada di dunia ini sambil memegangi tasbih Budanya. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Sangat berbahaya sendirian. Fei Yun mengkhawatirkannya, tetapi dia tahu mengapa dia ingin pergi. Buddha mengajarkan, semuanya terserah hati. Begitu hati ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya. Biksu itu meletakkan kedua telapak tangannya dan melantunkan dengan mata tertutup. Fei Yun tidak selesai mendengarkan dan bergegas keluar dari rumah untuk mengejar. Dia sadar bahwa mereka berdua berasal dari dua dunia yang berbeda, dan bahwa dia tidak bisa memberikan kehidupan yang diinginkannya. Sayangnya, dia terlalu khawatir untuk meninggalkannya sendirian. Bab 503/503. Salju tebal berhari-hari membuat jalanan dan gang-gang di ibu kota melankolis. Ye Xiaoxiang telah berhasil mencapai gerbang megah ibu kota dan berhenti sejenak. Dia melirik ke belakang, berpikir tentang saat-saat yang dia pikirkan untuk melarikan diri dari penjara ini, meninggalkan senyum indah dan ibu kota. Tetapi sekarang, ketika dia benar-benar akan pergi, rasa sukacita tidak ada di sana, hanya sentuhan keengganan. Kurasa aku tidak sebebas yang kuduga. Petik 1. Beli cawan kesedihan lotus surgawi, hanya 5 koin perunggu untuk 1 mangkuk. Suara seorang lelaki tua datang dari sudut berikutnya. Lelaki tua itu mengayunkan sendok besi besar di bawah tenda. Panci bubur selesai dengan uap panas yang meresap ke udara.
Kepingan salju berterbangan lebih dekat tetapi tidak bisa masuk ke dalam panci sebelum meleleh. Bubur ini bisa menghilangkan kesedihan. Xiao Xiang sudah di sebelah tenda, linglung. Dia tidak tahu mengapa dia berhenti di sini. Orang tua yang antusias menempatkan sendok ke dalam panci. Dia mengusap jubahnya dan tersenyum, "Nona, ada banyak hal di benakmu. Siapkan semangkuk bubur dan Anda akan segera merasa khawatir." Petik 2. Bagaimana Anda tahu apa yang saya rasakan? Dia berdiri di sana ketika serpihan jatuh di kepala dan pundaknya, menciptakan es tipis. Pria tua itu menjawab, "Kebanyakan gadis cantik sedih. Mereka menginginkan cinta sejati tetapi takut bahwa orang lain hanya menginginkan mereka untuk kecantikan mereka. Mereka menginginkan kedamaian, tetapi orang-orang pasti akan datang mengganggu mereka. Mereka menginginkan kebebasan, tetapi sekali lagi, orang lain tidak akan membiarkan mereka memilikinya. Dengan demikian, semakin indah, semakin menyedihkan mereka. Anda secantik dewi, jadi kesedihan Anda harus lebih besar dari siapapun." Petik 2. Xiao Xiang berkata, "Kamu tidak sepenuhnya salah. Saya hanya ingin meneliti musik dan menemukan lagu terbaik di dunia ini, tetapi kegaduhan hidup membuat hati saya tidak tenang." Petik 2. Apa yang sebenarnya memengaruhi Anda? Orang tua itu bertanya. Dia tersipu dan tidak bisa menjawab. Orang tua itu langsung mengerti, "Ah, ada seseorang yang kamu sukai." "Haha, aku tahu aku benar menilai dari ekspresimu. Jadi Anda menyukai seseorang tetapi dia tidak menyukai Anda, jadi Anda hanya bisa menahannya. Itu hanya membuat Anda lebih buruk." Petik 2. "Yah, aku tahu itu," dia menghela nafas. "Jika Anda sadar, maka Anda perlu mengatasinya. Daripada hidup untuk orang lain, mengapa tidak hidup untuk diri sendiri?" Dia berkata, "Apa maksudmu, senior? Romansa itu menyakitkan, Dao surgawi adalah kebahagiaan asteris. Jika Anda mencari musik, maka lepaskan segala hal lain dan buat pikiran Anda luar biasa, maka musik Anda akan luar biasa. Ada banyak cara untuk mencapai Grand Dao. Ketika musikal Dao Anda mencapai batasnya, Anda masih bisa menjadi abadi atau suci, memungkinkan Anda untuk hidup bebas dan selamanya di dunia ini." 1. Xiao Xiang merasa lebih baik dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, senior." Petik 2. "Haha, kita semua hanya pejalan kaki di dunia ini. Bukan masalah besar." Petik 2. Dia berkata, "Jadi dia hanyalah orang lain di antara masa yang akan saya temui ketika saya melakukan perjalanan di dunia ini juga." Tentu saja. Petik 2. Dan sebaliknya, ya, jangan buang waktumu dan gagal mencapai Grand Dao. Datang ke sini dan minta bubur ini untuk menghilangkan semua kekhawatiran Anda." Petik 2. Dia mengangkat mangkuk dan minum seteguk. Kecantikannya yang tertinggi tiba-tiba menjadi biasa, kulitnya tidak lagi seadil sebelumnya. Seseorang seperti dia dapat ditemukan di jalanan. Bubur ini telah mengubah penampilannya sepenuhnya. "Apakah kamu menyesal sekarang?" Orang tua itu bertanya. "Tidak." Dia berbicara dengan pasti. "Apakah kamu masih ingin melihat orang itu?" Dia bertanya lagi. Dia menyentuh wajahnya dan menjawab, "Senior, kamu benar. Semua kesedihanku berasal dari wajah ini. Setelah kehilangan itu, pikiranku tidak terlalu khawatir." Petik 2. Pria itu mengangguk setuju, ketika Anda dapat membuat lagu selaras dengan Dao surgawi untuk menjadi orang suci atau abadi, penampilan sejati Anda akan kembali. Petik 2. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba tetapi berapa banyak yang benar-benar dapat menjadi salah satu dari makhluk ini. "Bagaimana jika saya tidak bisa melakukannya?" Dia bertanya dengan bebas. "Lalu tenggelam di dunia biasa." Petik 2. Saya melihat. Tidak ada yang menahan mentalnya sekarang jadi dia menuju ke gerbang. Asteris asteris asteris. Wosh. Fei Yun mendarat di dekatnya dan melihat sekeliling. Dia bergumam, "Aku merasakan kehadirannya di dekatnya sekarang, di mana sekarang?" Dia melihat sekeliling dan melihat seorang wanita biasa berjalan ke gerbang. Ada juga seorang lelaki tua memasak bubur di dekatnya dengan sendoknya sambil menjajakan, "Beli bubur kesedihan lotus surgawi, hanya 5 koin perunggu untuk 1 mangkuk." Petik 2. Fei Yun mengenalinya dan berkata, "Hei Pak Tua, apakah Anda melihat seorang wanita secantik peri yang berjalan di sini sebelumnya?" Lelaki tua itu tersenyum, "Tentu saja saya tahu." Petik 2. "Sangat. Kemana dia pergi?" Dia bertanya. Lelaki tua itu menunjuk ke gerbang, "Di sana." Petik 2.
Fei Yun berbalik ke arah itu dan melihat wanita itu sebelumnya keluar dari gerbang, kamu mengacaukan aku. Saya tidak berbicara tentang dia. Petik 2. Kalau begitu aku tidak tahu. Pria tua itu memasang ekspresi tak berdaya, oh benar, seorang tamu sebelumnya punya mangkuk di sini tetapi tidak membayar, mengapa Anda tidak membayarnya? Petik 2. Mengapa saya harus membayar untuk orang lain? Orang tua itu menghela nafas, karena aku tahu kemana orang yang kamu cari akan pergi. Petik 2. Clatter, 15 koin berserakan di meja sejak Fei Yun berutang padanya dari terakhir kali, silakan sekarang. Petik 2. Dia meninggalkan ibu kota. Kalian berdua bukan dari dunia yang sama, kalian berdua mencari Dao yang berbeda. Dao-nya harus dibebaskan dari semua belenggu. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, aku tahu, aku juga tidak ingin menahannya. Fei Yun berhenti dan berkata, baginya, kamu adalah penjara yang lebih besar dari ibu kota. Hanya dengan meninggalkan Anda dia akan benar-benar dibebaskan. Dia berkata, Fei Yun berbicara dengan lembut, kamu sepenuhnya benar, dia benar-benar harus pergi tapi aku khawatir tentang sesuatu yang terjadi jadi aku tidak ingin dia pergi sendiri. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, dia bukan lagi kecantikan yang merobohkan kerajaan. Seorang wanita biasa memiliki risiko lebih sedikit dibandingkan. Pria tua itu tersenyum. Fei Yun tiba-tiba menyadarinya dan memikirkan wanita itu sebelumnya. Dia memelototi pria tua itu, sialan kau, kakek tua, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Dengan itu, ia berubah menjadi angin dan mengejar. Idiot, ayahmu memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu tidak percaya padaku. Suara pria tua itu datang dari belakang. Fei Yun tidak dapat menemukan wanita itu dan kembali dengan tangan kosong hanya untuk menemukan tenda kosong. Orang tua dan panci supnya sudah pergi. Lebih sering daripada tidak, seseorang tidak akan pernah bisa menangkap kesempatan yang sama setelah ketinggalan pertama kali. Jalannya panjang dan dunia luas, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi karena ini adalah akhir dari hubungan mereka yang menentukan. Fei Yun tidak merasa terlalu buruk tentang itu karena ini adalah pilihannya sendiri. Tinggal di ibu kota hanya akan membuatnya lebih sulit. Grand Dao tidak memiliki emosi sementara makhluk hidup lemah dan lemah. Kebahagiaan dan penyesalan berlimpah dalam hidup. Tidak masalah selama seseorang melakukan apa yang diinginkan hati mereka, tidak perlu memaksakan apa yang tidak seharusnya terjadi. Bergemuruh. Sekelompok ahli pengadilan dalam berpakaian hitam sedang menunggang sapi jantan yang sangat kuat. Salju terbang di mana-mana dari kecepatan mereka sebelum mereka berhenti di depan Fei Yun. Seorang Kasim yang mengenakan seragam merpati yang tepat keluar dari tandu giok. Dia memegang gulir emas bersulam naga dan penuh dengan gengsi. Itu adalah dekrit kekaisaran yang secara pribadi ditulis oleh Kaisar Jin sehingga membawa aura yang menakutkan. Orang tidak bisa membantu tetapi berlutut. Kasim Timur membuka gulungan itu dan berkata, sesuai dengan kehendak surga, Kaisar Jin menyatakan, Raja Surgawi Feng Fei Yun, segera menuju ke istana. Terima dekrit itu. Petik 2. Fei Yun adalah satu-satunya raja di dinasti sehingga dia tidak perlu berlutut ketika melihat kaisar atau dekrit kekaisaran. 3 direktur juga menikmati hak istimewa ini. Fei Yun menerima gulungan itu dan tersenyum, teman saya, mengapa kaisar memanggil saya dengan terburu-buru? Fei Yun bisa merasakan ada sesuatu yang salah sehingga dia ingin mendapatkan beberapa informasi. Yah, pelayanmu tidak tahu. Kasim itu memilih untuk tidak membocorkan informasi. Aku mengerti, baiklah, ayo kita pergi. Fei Yun tidak menunjukkan reservasi apapun dan duduk di tanduk Kasim. Kasim ini adalah pemimpin Istana Timur selain menjadi orang kepercayaan Kaisar. Kultivasinya tidak terduga, tetapi dia tidak berani terlalu keras melawan Fei Yun. Peran Raja Surgawi masih terlalu banyak. Fei Yun masih bisa menebak tujuan perjalanan ini. Itu harus menjadi masalah naga Vena dan pembunuhan Kapten Gerbang dan dengan sengaja memimpin pasukan untuk menginjak-injak senyum kecantikan. Masalah ini dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, Kaisar bahkan bisa mengabaikan ini. Namun, Kanselir besar dan kerumunannya pasti akan memaksa Fei Yun untuk turun tahta. Sayangnya, Fei Yun sama sekali tidak takut dan ingin menanganinya langkah demi langkah. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki istana dan sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Itu adalah aula besar dengan 360 kursi yang diatur dalam lingkaran.
Pusat itu memiliki permadani merah dengan tahta naga yang diukir dari batu giok, menjulang setinggi 9 kaki. Di depan tahta ada 4 kursi lagi yang dimaksudkan untuk 3 direktur dan Raja Surgawi. Tingginya 7 kaki. Semakin jauh kursi, semakin rendah pangkat dan tinggi aktual kursi. Dia menemukan bahwa para pejabat di dinasti ini bisa duduk sambil bertemu dengan kaisar. Dia bukan satu-satunya yang mendapat surat keputusan juga. Hampir setiap pejabat, beberapa pangeran dan putri dengan kekuatan politik sudah hadir. Situasinya tegang bahkan sebelum kedatangan kaisar. Bab 504/504. Ini bukan pengadilan kekaisaran kerajaan fana. Masing-masing pejabat di sini cukup kuat dengan gambar Ki menjulang di atas. Bahkan para pejabat sipil telah menggunakan obat-obatan roh. Mereka memiliki aura esensial yang berbeda dibandingkan dengan orang lain, mirip dengan abadi yang damai. Di atas pelataran ada cakrawala dengan awan putih dan ubin emas di atas diagram naga yang digambar sendiri oleh kaisar. Itu memancarkan prestise yang mengerikan namun menakjubkan. 3 direktur dan 9 menteri semuanya hadir. Masing-masing dari mereka masih semangat, tua tapi tidak jompo. Grand Tutor, khususnya, tidak mengenakan jubah resmi tetapi gaun Taoisme yang sedikit merah dengan teratai. Fei Yun sedikit melewatinya dan bisa merasakan niat surgawi besar melebihi semua orang di pengadilan. 8 Marquise ada di sini dengan 2 dari fraksinya, Elephant and Lion Marquises. Butler tidak ada di sini sementara tenda-tenda lainnya berkemah jauh dari ibu kota. Dia melihat Putri Luofu di antara kerumunan juga. Dia mengenakan gaya mulia sekarang dengan kain panjang yang menutupi bahunya. Dia tidak memiliki kerudung hari ini sehingga kecantikannya yang tertinggi adalah untuk dilihat semua orang. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya, tetapi dia bisa mengenalinya secara instan karena aura kebanggaannya. Wanita lain tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran yang mendominasi ini sama sekali, bahkan para pejabat di sini. Keindahan ketiga dari dinasti itu layak peringkatnya. Sekelompok pejabat di belakangnya berbicara, ini fraksinya. Putra mahkota, Longsenya, berjalan di belakang kanselir besar bersama kelompok pejabatnya sendiri termasuk Marquise dan anggota 9 menteri. Mereka diam-diam mendiskusikan sesuatu dan tampaknya sangat akrab satu sama lain. Tentu saja, pengadilan juga memiliki anggota netral seperti Grand Tutor dan Grand Preceptor. Banyak pejabat akan tunduk untuk menyambut keduanya. Ini adalah aura superior dan dikombinasikan dengan kultivasi mereka yang tak terduga, semua orang secara alami takut dan menghormati mereka. Fei Yun melirik ke sekeliling sedikit dan mendapat ide bagus dari para pejabat di sini dan faksi yang mereka pilih. Yang mulia, situasinya tidak optimis hari ini. Elephant Marquis berdiri di belakang Fei Yun dan berkata. Fei Yun mengenakan pakaian resmi di istananya hari ini, jubah emas kekaisaran dengan lambang megah. Dia terlihat sangat luar biasa dan heroik dengan senyum di wajahnya, tidak apa-apa, mereka tidak bisa membuatku takut. Petik 2. Para pejabat ini akan mencuri pandang padanya sesekali. Mereka jelas sedang mengarahkan tombak mereka ke arahnya, awal dari badai yang datang. Gajah dan singa adalah pejabat tinggi di bawah fraksi Raja Surgawi. Raja sebelumnya memberi mereka perintah untuk sepenuhnya mendukung Fei Yun, tetapi mereka merasa bahwa dia terlalu muda dan tidak akan bisa berurusan dengan rubah tua di pengadilan. Fei Yun, di sisi lain, tetap tidak terganggu, politik dan perebutan kekuasaan. Kami hanya akan melihat tentang itu. Saya memenangkan 7 Ratu Phoenix saat itu untuk menjadi tuan klan, tidak perlu takut pada orang-orang ini. Petik 1. Suara keras datang dari luar. Beberapa menjadi terkejut setelah melihat pendatang baru, Putri Yue. Di masa lalu, hanya putra mahkota dan Putri Luofu diizinkan untuk berpartisipasi di pengadilan, tetapi sekarang Putri Yue juga ada di sini. Arti penting di balik ini membuat orang lain mengambil napas dalam-dalam. Sepertinya tempat penerus berikutnya memiliki penantang baru sekarang. Istri Anda menyapa Anda, Yang Mulia. Long Changyue melakukan penghormatan pengadilan feminin di Fei Yun. Putri Luofu dan putra mahkota saat ini juga memandang dengan kilatan dingin di mata mereka. Grand Preceptor juga sedikit membuka matanya sesaat sebelum beristirahat lagi. Kaisar Jin ada di sini. Si Kasim di istana mengumumkan sambil berdiri di bawah tahta utama sebelum berlutut. Pengadilan menjadi sunyi dengan semua orang menjadi khusyuk. Mereka semua berlutut di luar Feng Fei Yun dan 3 direktur dan berteriak, "Salam, Kaisar Jin, semoga pemerintahanmu abadi."
Petik 2. Sementara itu, Fei Yun berdiri dengan dingin. Grand Chancellor berdiri di tengah dengan Grand Preceptor dan Grand Tutor berdiri di sampingnya. Beiming Mosou sedikit melirik Fei Yun dengan senyum implisit di matanya. Wosh! Aura kekaisaran besar turun. Tahta kekaisaran meletus dengan cahaya keemasan seperti matahari. Semua orang bisa merasakan tekanan luar biasa ini seperti meteor yang jatuh dan bergetar tak terkendali. Hanya 3 direktur yang dapat dengan mudah mengatasinya karena kultivasi mereka yang kuat. Fei Yun adalah yang terlemah sehingga semua orang mengira dia akan dipaksa ke tanah. Beiming Mosou juga memikirkan hal ini, itu sebabnya dia tersenyum aneh pada Fei Yun sebelumnya. Namun, dia kecewa setelah melihat ke arah Fei Yun. Pria itu masih baik-baik saja dan baik-baik saja, bahkan berbalik ke arahnya sambil tersenyum. Not bad at all. Mosou balas tersenyum dan menatapnya seolah berkata, tidak buruk sama sekali. Bangkit dan duduklah. Kaisar mengingat auranya kembali ke tubuhnya. Para pejabat dengan cepat mengambil tempat duduk mereka. Semua 360 posisi terisi untuk pertemuan ini. Fei Yun dan 3 direktur adalah yang paling dekat dengan Kaisar. Yang mulia, boleh saya laporkan. Komandan 9 gerbang berdiri dan membungkuk. Izin diberikan, kata Kaisar dengan otoritas. Komandan mulai, Kapten Unbreakable, Zhang Chonglin, seorang prajurit perkasa di bawah komandarku, terbunuh tanpa alasan 2 hari yang lalu. Mayatnya dinodai di jalan, jadi saya memohon Anda, Yang Mulia, untuk menghukum pembunuhnya. Petik 2. Dibunuh oleh siapa? Kaisar bertanya. Komandan itu dengan marah memelototi Fei Yun, saya menuduh Raja Surgawi Feng Fei Yun membunuh pejabat tinggi dan menyebabkan kekacauan di ibu kota. Petik 2. Orang lain berdiri, saya juga menuduh Raja Surgawi memobilisasi tentara bela diri ke kota tanpa izin, berakhir dengan banyak korban dan kerusakan properti yang sangat besar. Menurut analisis saya, lebih dari 10.000 pembudidaya di ibu kota terbunuh, lebih dari 1 juta terluka. Petik 2. Saya juga menuduh Raja Surgawi tidak menghormati martabat kerajaan dengan menyebabkan masalah di ibu kota tanpa pertimbangan untuk Anda, Yang Mulia. Petik 2. Aku juga menuduh Raja Surgawi. Lebih dari 10 pejabat dengan ekspresi marah menuntut pengunduran diri Fei Yun. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia tidak menghormati Kaisar, kejahatan yang dapat dihukum mati. Semua mata tertuju pada Fei Yun karena dia diserang dari semua sisi. Beiming Mosou menatapnya lagi, ingin melihat ekspresinya yang terganggu. Sayangnya, pria itu kecewa karena Fei Yun masih tidak peduli seperti sebelumnya dan bahkan mengangguk padanya. Tetap tersenyum, kamu tidak akan bisa lama. Mosou berpikir bahwa berurusan dengan seorang anak seperti Fei Yun itu terlalu mudah. Kaisar, aku juga punya sesuatu yang ingin aku katakan. Fei Yun berbicara. Apa itu? Tanya Kaisar Jin. Fei Yun dengan berani menyatakan, saya ingin memukul seseorang sekarang. Petik 2. Pengadilan berteriak setelah mendengar ini. Beberapa mulai tertawa, terutama para penuduh. Mereka berpikir bahwa Fei Yun adalah idiot untuk melakukannya. Feng Fei Yun, Anda mungkin menjadi Raja Surgawi yang terhormat, tetapi pengadilan bukan tempat bagi Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Komandan 9 gerbang berteriak. Begitukah? Fei Yun mengeluarkan perintah raja dan berkata, Kaisar Jin generasi pertama pernah berkata bahwa Raja Surgawi dapat mengawasi dinasti. Dengan perintah ini, Raja Surgawi dapat mengalahkan seorang tiran jika perlu atau menaklukkan para pejabat jahat. Dan Anda tentu terlihat seperti seorang pejabat jahat, jadi saya cukup yakin saya diizinkan untuk memukul Anda sekarang. Petik 2. Kamu. Setelah melihat perintah itu, komandan terkejut dan dengan cepat berbicara kepada Kaisar, Yang Mulia, ketahuilah bahwa aku benar-benar setia kepada dinasti dan kamu. Petik 2. Kaisar di singgasananya tidak menunjukkan emosi. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya sekarang? Chang Yue melangkah keluar dari belakang Fei Yun dengan sebuah buku catatan, dari pengumpulan bukti saya, Xie Yao telah menjadi komandan 9 gerbang selama 200 tahun. Dia telah menerima 972 batu roh sebagai suap, 472 hadiah berbeda dari berbagai kota dan negara tetangga, masing-masing hadiah lebih berharga dari sebelumnya. Saya menuduh Xie Yao korup dan tidak layak memegang komando militer, tidak hormat kepada Kaisar karena menerima suap. Kejahatan yang bisa dihukum mati. Petik 2. Dan buktinya, Kaisar bertanya, di sini, di tanganku.
Chang Yue menyerahkan buku itu kepada Kasim Utama. Mosou tidak tergerak oleh ini sama sekali. Dinasti telah berdiri selama lebih dari 6.000 tahun. Para pejabat dan bangsawan menyukai pemborosan dan kejahatan. Hampir setiap orang menerima suap dan membangun kekayaan. Namun, mereka memiliki pemahaman implisit satu sama lain dan tidak pernah membawa ini ke pengadilan. Dengan demikian, tidak sulit bagi Chang Yue untuk mengumpulkan bukti. Untuk kerajaan Fana, ini jelas merupakan kejahatan besar. Namun, untuk dinasti Jin yang kuat dan luas, itu bukan masalah besar sama sekali. Setiap pejabat di sini memiliki sekte mereka sendiri yang mendukung mereka. Berurusan dengan ini hanya akan membuat lebih banyak masalah, bahkan kaisar pun menutup mata terhadapnya. Berpikir membunuhku dengan kejahatan sepele seperti itu. Sangat naif. Xie Yao berpikir sendiri. Bab 505/505. Fei Yun melirik untuk melihat sikap semua orang dan tahu bahwa kejahatan itu bukan masalah besar. Paling buruk, itu hanya berupa denda dan penyitaan. Jadi, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Kau pencuri sialan, parasit kekaisaran. Jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku akan membiarkan posisiku di Raja Surgawi." Petik 2. Dengan itu, ia meraih perintah raja dan melompat dari kursinya, menerjang Xie Yao. Beiming Mosou sedang mencibir, berpikir bahwa ia adalah anak yang tidak berpengalaman, masih basah dengan susu, kasar, gegabah, dan tidak pantas di pengadilan. Komandan 9 gerbang ini adalah bagian dari fraksinya, tetapi dia tidak keberatan jika Fei Yun benar-benar pergi dan memukulnya. Dia meragukan keberanian Fei Yun untuk melakukannya. Kaisar Jin akan memuji saya karena mengalahkan seorang pengkhianat dan berkontribusi pada tanah. Fei Yun menarik lengan bajunya dan segera membanting lencananya seperti binatang buas. Boom! Lencana hitam tebal menghantam wajah komandan, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dagunya dipotong dan bengkak dengan darah. Komandan berteriak, "Kamu benar-benar memukulku. Bocah kecil, kau tidak akan mati dengan baik." Petik 2. Oh! Mengutuk Raja Surgawi. Kejahatan lain ditambahkan kemudian. Mata Fei Yun bersinar dengan kilatan pembunuh saat dia mengaktifkan kekuatan para Raja Surgawi sebelumnya dan membanting. Komandan menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Mengutuk Raja Surgawi di pengadilan memang merupakan kejahatan serius, tetapi dia tidak terlalu takut, percaya bahwa Kanselir Agung akan membantunya. Namun, kekuatan Agung sedang runtuh. Tidak mungkin Fei Yun membiarkannya hidup. Fei Yun mengaktifkan serangan yang paling kuat dan mengejutkan semua orang. Bahkan Kanselir Agung tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Boom! Hanya genangan darah yang tertinggal, bahkan tidak satu tulang pun. Seluruh pengadilan tercengang, tidak ada yang mengatakan apapun. Feng Fei Yun ini benar-benar membunuh seorang pejabat tinggi di tengah pertemuan. Ini tidak biasa sejak awal dinasti. Ekspresi Beiming Mosou sedingin baja dengan jari-jarinya mengepal. Fei Yun memberi mereka mata sebelah sebelum berjalan dengan bangga ke depan tahta utama dan sedikit membungkuk, "Kaisar, Komandan 9 gerbang Xie Yao rusak, saya telah melaksanakan keadilan dan membunuhnya." Petik 2. Orang-orang yang menuduhnya sebelumnya merasa pakaian dalam mereka berkilau karena keringat dan semuanya diam. Mereka takut bahwa Raja Surgawi yang konyol ini akan membidik mereka selanjutnya. Mosou berdiri dan berkata, "Kaisar, dari yang saya tahu, Xie Yao memang memiliki kebiasaan buruk, tetapi dia tentu saja seorang prajurit yang setia dan berbakat. Raja Surgawi telah membunuh orang yang tidak bersalah, hukuman diperlukan atau hati rakyat tidak akan diredakan." Petik 2. Fei Yun balas, "Lalu semua bukti yang dikumpulkan oleh Putri Yue itu palsu." Putri Yue. Mosou mencoba menjawab. "Grand Chancellor, Anda melindungi pejabat yang korup dan sadar dia menerima suap dan mencuri dari dana militer. Kamu sengaja menyembunyikan ini dari Kaisar." Fei Yun menyela. "Aku tentu saja tidak tahu tentang itu," kata Mosou. "Ngomong-ngomong, masuk akal kalau kamu melindunginya karena dia langsung dari faksi kamu. Itu hanya cara hidup, bukan sekarang," kata Fei Yun. Mosou selalu fasih dan licik, tetapi sekarang, Fei Yun berada di atas angin. Dia berubah merah dari telinga ke telinga, tidak heran mengapa Chuan Feng memilihnya sebagai penggantinya, orang ini jauh lebih berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Petik 1. Tindakan irasional Fei Yun sejauh ini telah membuatnya lengah. Awalnya, Mosou telah bersiap untuk meningkatkan masalah senyum indah untuk memaksa turun tahta. Namun,
Fei Yun mengambil langkah lebih jauh dan bahkan membunuh Komandan 9 Gerbang sebelum memutar tombak ke arahnya. Ini memang langkah yang bagus. Kaisar Jin mengawasi semuanya dan bertanya, Grand Preceptor, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Grand Preceptor, Dongfang Hanlin, terlihat cukup tua dan lemah. Dia sepertinya tidur sepanjang waktu sampai Kaisar memanggilnya. Dia membuka matanya dan tersenyum, Yang Mulia Raja Surgawi benar-benar membenci kejahatan, itu jenis sikap yang tepat. Namun, dia seharusnya tidak menuduhkan selir agung yang dikenal karena kejujurannya yang murni dan menjadi pilar dinasti. Dia pasti tidak akan melindungi bangsanya jika mereka salah. Petik 2. Dia mengitari masalah agar tidak menyinggung Raja Surgawi dan Kanselir Agung. Rubah yang cukup berpengalaman. Orang tua ini tahu bagaimana melakukan suatu tindakan, bahkan lebih daripada rubah tua Beiming. Pikir Fei Yun. Kaisar merenung sebentar sebelum berbicara, kalau begitu kita akan mengakhiri masalah ini di sini. Divine King, reruntuhan di kota selatan akan menjadi tanggung jawab Anda untuk dibangun kembali, sama dengan perbaikan untuk keluarga Xie Yao. Petik 2. Kaisar, siapa yang akan mengambil posisi Komandan 9 Gerbang? Tanya Kanselir Besar. Pangkat ini bertanggung jawab atas para elit di ibu kota, mungkin bahkan lebih kuat daripada tentara bela diri. Jika sesuatu terjadi di ibu kota, pasukan dari 9 gerbang akan sangat penting. Kanselir Agung memiliki kendali atas kekuatan ini, tetapi sekarang, dia telah kehilangan bidak catur yang penting ini dengan kematian Xie Yao sehingga dia menjadi sangat cemas. Hal ini akan dibahas hari lain. Petik 2. Kanselir Besar sedikit terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kaisar sengaja membiarkan Fei Yun membunuh Xie Yao untuk melemahkan kekuatannya dan menjaga keseimbangan. Itu pertanda buruk. Kaisar melanjutkan, saya punya pengumuman lain. Raja Surgawi, Anda telah menghancurkan area dan melukai para pembudidaya tidak bersalah. Ini bukan hal sepele jadi saya memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda. Apakah Anda akan menerima? Petik 2. Tentu saja, saya merasa terhormat atas kesempatan itu. Fei Yun tersenyum, menyadari bahwa Kaisar telah menghapus masalah senyum indah. Semua orang benar-benar kecewa dan merasa bahwa Fei Yun telah lolos dari bencana. Kaisar mengangguk, jika itu masalahnya, maka saya akan meninggalkan Anda yang bertanggung jawab atas pemilihan pengantin pria Putri Luofu. Tidak ada keberatan, benar. Fei Yun pikir dia salah dengar, aku khawatir itu tidak akan berjalan dengan baik. Aku telah memasuki masa kultivasi yang penting, tetapi ini juga merupakan masalah besar klan kerajaan, membutuhkan anggota agung yang penting juga, dan itulah kamu. Kesembilan menteri akan membantu Anda sehingga Anda akan baik-baik saja, pilih keajaiban terbaik dari semua pahlawan muda untuknya. Suara Kaisar tidak meninggalkan ruang untuk penolakan. Fei Yun sedikit melirik ke arah Putri Luofu dan berkata, tapi, bagaimana aku memilih? Ada terlalu banyak pemuda yang sangat baik saat ini. Itu masalahmu. Kaisar merespons. Kapan saya mulai? Fei Yun masih terkejut. Seperti yang aku katakan, ini adalah tanggung jawabmu sekarang. Baiklah, sesi ini sudah berakhir. Kaisar mengumumkan dan menghilang dari tahta. Sial, apa pria yang tidak bertanggung jawab, memilihku untuk memilih seorang pria untuk putrimu sendiri. Ada ayah seperti ini di dunia ini. Mengapa semua tugas yang tidak berarti ini terjadi pada saya? Fei Yun berpikir sendiri. Sementara itu, Long Changyue menjadi bersemangat dengan kilatan di matanya, Raja Surgawi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan Luofu, lakukan itu sehingga dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Kita harus menjemputnya pengantin pria secepat mungkin agar dia tidak bisa bereaksi. Petik 2. Jika kamu tertarik dengan masalah ini, maka kamu pergi berbicara dengan 9 kakek. Saya tidak peduli memilih pria. Fei Yun toh tidak menyukai Luofu sehingga pernikahannya tidak ada hubungannya dengan dia. Ditambah lagi, dia bahkan lebih tidak tertarik dalam persaingan memperebutkan tahta. Tujuannya adalah Dao, bukan politik dan kekuasaan. Chang Yue memiliki kilau menakutkan di matanya sebelum tersenyum dan pergi dengan 9 menteri untuk berbicara tentang pemilihan pengantin pria. Fei Yun sedang berjalan ke gerbang istana dan melihat Dongfang Hanlin. Dia berdiri di sana menunggu dengan beberapa pelayan di sebelahnya, tampaknya dalam suasana hati yang cukup baik. Dia tampaknya sedang menunggu Fei Yun dan dengan cepat berteriak, Yang Mulia, Anda telah memamerkan kemampuan Anda hari ini di pengadilan, memang pahlawan nomor 1 generasi ini.
Petik 2. Tuan, Anda terlalu baik. Fei Yun dengan sopan mengembalikan pujian itu. Tentu saja tidak, Jing Yue, kami telah memujimu beberapa kali kepadaku. Oh benar, ketika Anda punya waktu, Anda harus datang ke Danau Naga kami. Ini akan menjadi ulang tahun Jing Yue dalam beberapa hari. Di sini, kartu undangan. Ingatlah untuk tepat waktu, haha. Setelah mengatakan itu, ia naik kereta mewah dengan 7 burung kuning dan pergi. Ke-8 November. Kebetulan sekali. Dia bergidik dan mengepalkan kartu itu sebelum menyimpannya. Dia meninggalkan istana dan naik kereta kekaisaran untuk kembali ke rumah besar. Sepanjang jalan, dia merenungkan situasi yang semakin kompleks di ibu kota. Kereta tiba-tiba berhenti dengan seorang prajurit berlutut di luar, "Yang mulia, Kanselir Agung telah diculik selama perjalanan kembali ke rumahnya." Petik 2. Apa? Beiming Mosou diculik? Siapa yang berani? Fei Yun tiba-tiba berhenti berbicara dan menyeringai, pasti dia.